يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kaum muslimin dimanapun anda berada, kita lanjutkan kitab terjemah dari Adabul Alim wal Muta'alim. Pada bab 2 ini akan mengkaji tentang bagaimana akhlak pelajar santri pada dirinya sendiri. Etika pelajar terhadap dirinya sendiri ada 10 macam. Pertama, dia harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai atau terindikasi dari unsur menipu, kotor, penuh rasa dendam, hasud, keyakinan yang tidak baik, dan budi pekerti yang tidak baik. Hal itu dilakukan supaya ia pantas untuk menerima ilmu, menghafal ilmu, meninjau kedalaman makna, dan memahami makna yang tersirat dari sebuah ilmu. Etika kedua dari seorang pelajar terhadap dirinya adalah dia harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan mencari ilmu itu untuk mencari ridho Allah serta mampu mengamalkannya, menghidupkan syariat Islam untuk menerangi hati, jadi penghias batin dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi. Misalnya, ketika ia mencari ilmu bertujuan untuk menjadi pemimpin, memiliki jabatan yang tinggi, harta benda yang berlimpah, bahkan mengalahkan temannya sendiri karena dianggap saingan, biar dihormati di masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak santri adalah harus berusaha sesegera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia, di waktu masih muda, dan memanfaatkan sisa umurnya. Jangan sampai tertipu dengan menunda-nunda belajar dan terlalu banyak berangan-angan, karena setiap jam yang akan melewati umurnya yang tidak mungkin diganti ataupun ditukar. Seorang pelajar harus memutuskan urusan-urusan yang merepotkan yang mampu ia lakukan, juga perkara-perkara yang bisa menghalangi ketika ia mencari kesempurnaan ilmu, serta mengerahkan segenap kemampuan dan kesungguh-sungguhan dalam menggapai keberhasilan. Maka sesungguhnya hal itu akan menjadi pemutus jalan proses belajar. Yang keempat adalah harus menerima apa adanya, artinya bersifat qanaah, berupa segala sesuatu yang mudah ia dapat, baik itu berupa makanan atau pakaian, dan sabar atas kehidupan yang berada di bawah garis kemiskinan yang ia alami ketika dalam tahap mencari ilmu, serta mengumpulkan morat-maritnya hati akibat terlalu banyak angan-angan dan keinginan, sehingga sumber-sumber hikmah akan mengalir kepadanya. Imam Asy-Syafi'i telah berkata, orang yang mencari ilmu tidak akan bisa merasa bahagia apabila ketika mencari ilmu disertai dengan hati yang luhur dan kehidupan yang serba cukup. Akan tetapi
orang-orang yang mencari ilmu dengan perasaan dirinya hina, rendah hati, kehidupan yang serba sulit, dan menjadi pelayan para ulama, dialah orang yang bisa merasakan kebahagiaan. Yang kelima adalah harus bisa membagi seluruh waktu dan menggunakannya setiap kesempatan dari umurnya. Sebab umur yang tersisa itu tidak ada nilainya bila tidak diisi dengan kebaikan. Waktu yang paling ideal dan baik digunakan untuk belajar adalah waktu syahur atau subuh digunakan untuk menghafalkan. Di waktu pagi digunakan untuk membahas pelajaran. Di waktu tengah hari digunakan untuk menulis. Waktu malam digunakan untuk meninjau ulang dan mengingat pelajaran. Sedangkan tempat yang paling baik digunakan untuk menghafal adalah di dalam kamar, dan setiap tempat yang jauh dari perkara yang bisa membuat lupa. Tidak baik menghafalkan pelajaran di depan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang hijau, di tepi sungai, dan di tempat-tempat yang ramai, sebab itu akan mengganggu konsentrasi. Keenam, harus mempersedikit makan dan minum, karena apabila perut dan dalam keadaan kenyang, maka akan menghalangi semangat ibadah dan badan akan terasa berat. Salah satu faedah mempersedikit makanan adalah badan menjadi sehat dan mencegah penyakit tubuh, karena penyebab hinggapnya penyakit adalah terlalu banyak makan dan minum, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair yang artinya, sesungguhnya penyakit yang kau saksikan itu kebanyakan timbul dari makan dan minum. Sedangkan sehatnya hati itu terhindar dari perbuatan lacur, melampaui batas, dan sombong, dan tidak seorang pun dari para kekasih Allah, para pemimpin umat, dan para ulama yang terpilih yang bersifat atau mempunyai ciri seperti itu. Banyak makan dan tidak akan terpuji karenanya. Banyak makan akan menjadikannya pada binatang yang tidak berakal dan dipersiapkan untuk bekerja. Ketujuh, harus mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri dengan sifat waro atau wirai, artinya menjaga dari perbuatan yang bisa merusak harga diri, serta berhati-hati dalam setiap keadaan, memperhatikan kehalalan makanannya, baik itu berupa makanan, minuman, dan pakaian, dan tempat tinggal, dan setiap sesuatu yang ia butuhkan, agar hatinya terang dan pantas untuk menerima ilmu, cahaya ilmu, dan mengambil kemanfaatan ilmu. Maka seyogianya pencari ilmu juga harus menggunakan kemudahan-kemudahan pada tempatnya ketika dibutuhkan dan adanya sebab-sebabnya, karena Allah menyukai kemurahan. Kemurahannya dilaksanakan sebagaimana Dia menyukai ketetapan-ketetapannya dilaksanakan. Kedelapan, harus menyedikitkan makanan yang merupakan salah satu sebab tumpulnya otak, lemahnya panca indera, seperti buah apel yang masam, kacang sayur, minum cuka. Begitu juga makanan yang menimbulkan banyak dahak yang dapat mempertumpul akal dan memperberat badan, seperti terlalu banyak minum susu, makan ikan, dan yang lain sebagainya. Seyogianya juga ia menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan lupa secara khusus, seperti memakan makanan yang telah dimakan tikus, membaca tulisan di patok kuburan, di misan, masuk di antara dua ekor unta yang ditarik, dan menjatuhkan kutu ke dalam keadaan hidup.
Kesembilan, harus berusaha untuk mengurangi tidur selama tidak menimbulkan bahaya pada tubuh dan akal pikirannya. Jam tidur tidak boleh melebihi dari 8 jam dalam sehari semalam, dan itu sepertiga dari waktu satu hari. Jika keadaannya memungkinkan untuk beristirahat kurang dari sepertiganya waktu dalam sehari semalam, maka ia dipersilahkan untuk melakukannya. Apabila ia merasa terlalu lelah, maka tidak ada masalah untuk memberikan kesempatan beristirahat terhadap dirinya, hatinya dan penglihatannya dengan cara mencari hiburan, bersantai ke tempat-tempat hiburan sekiranya pulih kembali dan tidak menyia-nyiakan waktu. Dan ke-10, seorang santri harus meninggalkan pergaulan yang tak ada manfaatnya, karena meninggalkannya itu lebih penting dilakukan bagi pencari ilmu, apalagi bergaul dengan lawan jenis, khususnya jika terlalu banyak bermain dan sedikit menggunakan akal pikirannya untuk belajar, karena watak dari manusia adalah banyak mencuri kesempatan. Bahaya dari pergaulan adalah menyia-nyiakan umur tanpa guna dan berakibatnya hilangnya agama apabila bergaul dengan bersama orang yang tidak beragama. Jika ia membutuhkan orang yang bisa menemaninya, maka orang itu harus soleh, yang kuat agamanya, takut kepada Allah, waro', bersih hatinya, banyak berbuat kebaikan, sedikit berbuat kejelekan, memiliki harga diri yang baik, sedikit perselisihannya. Jika ia lupa, maka temannya mengingatkan, dan bila ia ingat, maka berarti temannya telah menolongnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.